Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ridho dan izinnya lah kita semua warga RW Bumi Harapan yang diundang ataupun yang keseluruhannya yang bisa hadir saat ini. Mudah-mudahan langkah Bapak Ibu sekalian ke tempat ini diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang pertama pembukaan, mungkin tadi udah saya buka. Yang kedua adalah sambutan-sambutan. Yang pertama dari Ketua Panitia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Yamin. Dan yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kadus 4 Pak Sahaso. Ada yang tahu? Pak Asep ya? Ada yang tahu? Baru ini soalnya kalau Pak Toto. Ya ini sambutan dari Pak Kadus 4 yaitu Bapak Asep. Dan yang ketiga yang mewakili daripada tokoh masyarakat, kami pilih di sini Bapak Haji Marno. Karena kenapa kami pilih Bapak Haji Marno? Mungkin dari keseluruhan dari masing-masing RT 1 ada juga calonnya, dari RT 2 nggak ada, RT 3 nggak ada, ya RT 4 ada, dan RT 5 ada. Jadi yang tidak ada calon, visi kampanye, ya. Jadi untuk kadus, untuk tokoh masyarakat kami agendakan hari ini Bapak Haji Marno. Alhamdulillah Pak Haji Marno hadir. Hadir. Alhamdulillah. Sehat Pak Haji. Alhamdulillah. Yang ketiga yaitu penetapan nomor urut calon. Alhamdulillah calonnya ada 3, gagah-gagah dan cantik-cantik. Calon pemimpin kita ya, calon pemimpin kita ya. Yang keempat, ini apa empat? Dan visi misi nanti acara yang keempat dari ketiga calon yang di depan Bapak dan Ibu sekalian. Terus yang terakhir nanti setelah itu kita akan ramah tamah terlebih dahulu dan ditutup dengan doa. Iya, doa dulu Pak. Baru ramah tamah. Mungkin doa siapa nanti? Sama Pak Yamin juga. Borongan. Iya. Ada ketupat DKM. Ya, paling sama Pak Ketua DKM ya. Oke, untuk berikutnya mungkin kita agendakan di sini ada beberapa sambutan ya, dimulai dari Ketua Panitia Bapak Yamin, Sarjana Hukum, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berdiri atau duduk? Nah, berdiri Pak, berdiri Pak. Menghadap kamera Pak. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan inayahnya kita bisa berkumpul pada acara pemilihan nomor urut calon RW masa bakti 2024-2029. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang terhormat kepada Ketua RT 1, 2, 3, 4, dan 5 yang sudah hadir. Yang terhormat Kepala Kadus 4, yang terhormat seluruh jajaran panitia pemilihan RW, yang terhormat Ketua RW dan jajarannya, yang terhormat seluruh warga yang hadir pada kesempatan ini. Puji syukur marilah kita, dan satu lagi tokoh masyarakat, yang terhormat tokoh masyarakat yang sudah hadir pada kesempatan ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam acara penentuan nomor urut calon RW 2004-2029. Salawat serta salam marilah kita curahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Saya selaku panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada tim panitia yang sudah menyiapkan
dari pagi sampai saat ini supaya acara hari ini bisa berlangsung dengan lancar mudah-mudahan sampai akhir. Kemudian dalam ini saya selaku ketua panitia akan menyampaikan informasi kepada seluruh warga yang hadir pada saat ini terkait pembentukan calon pembentukan RW yang awalnya mungkin ya sesuai dengan SK desa, dan kita dibentuk oleh pengurus yang terdiri dari 7 orang. Salah satunya saya sendiri, kemudian ada Pak Dedi, kemudian ada Mama Ina, kemudian ada Bu Selvi, ada Pak Edi, ada Pak Edi, ada Pak Agus A yang alhamdulillah pada saat itu kan udah hadir. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan agenda yang sudah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan. Yang pertama, penjaringan. Salah satu agenda pertama adalah penjaringan calon ketua RW yang kita laksanakan dari tanggal 23 Oktober sampai tanggal 30. Alhamdulillah sudah terpilih 3 orang yang salah satu yang duduk di depan, yaitu yang pertama Ibu Rusmini, yang kedua Pak Haji Marwito, dan yang ketiga Bapak Yaya Supriyatna. Kemudian selanjutnya untuk acara dari tanggal 7 sampai dari tanggal 1 sampai tanggal 7 penentuan nomor urut calon yang akan dilaksanakan pada hari ini. Kemudian untuk selanjutnya untuk tanggal 8 sampai tanggal 19 kita akan adakan pemungutan DPT, kemudian ada sosialisasi dan kampanye. Nah itu kemudian kita sudah bersepakat untuk pelaksanaan pemilihan RW untuk tahun ini, insya Allah akan dilaksanakan secara terbuka, proporsional terbuka. Jadi warga diharapkan dan kami mengajak untuk hadir nanti ke TPS pada tanggal 3 November 2024. Ya mungkin kami dari panitia kalau misalkan ada perubahan terhadap agenda nanti akan saya sampaikan ke seluruh warga baik via RT maupun di grup masing-masing. Mungkin saya berapresiasi sangat besar sekali kepada calon yang sudah bersedia mencalonkan diri untuk menjadi calon RW tahun depan gitu ya, untuk perbaikan RW ke depannya gitu. Kami dari panitia mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Panitia Pemilihan RW tahun 2024 Pak Yamin yang telah menyampaikan sepatah dua patah katanya. Kita langsung aja lanjut ke sambutan yang selanjutnya, yaitu dari Bapak Kadus 4. Silakan Bapak untuk bisa maju ke depan. Ya, sekan jantan tepangkan ke warga di RW 16. Apalnya Pak Toto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Atur nuhun sabacana, izin memperkenalkan. Sebelumnya saya sudah memperkenalkan ya teh acara 17-an. Jadi kalau misalkan tahu segala yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, yang saya hormati calon ketua RW 16, yang saya hormati panitia, atur nuhun. Terima kasih untuk kehadirannya, untuk partisipasinya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada calon ketua RW berkenan untuk mengikuti kompetisi ini, kontestasi ini. Ya, saya mengharapkan sebuah kontestasi yang sehat, yang kondusif. Intinya mah, insya Allah dari 3 calon ini mah semua terbaik Pak, Bu. Insya Allah terbaik. Tapi kan tidak bisa semuanya jadi ketua RW. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar, karena ini pilkada, pemilihan ketua RW berdekatan dengan pilkada. Jadi semoga siapapun nanti yang menang
aman, woy. Aman, tenang, masyarakat sejahtera, senang semuanya gitu. Saya titip pesan untuk ini. Mudah-mudahan segala sesuatu sudah tertib Pak ya, secara administrasi, secara ya tertib aja gitu supaya kedepannya tidak ada kendala, tidak ada masalah. Dan semoga nanti siapapun yang jadi dapat bersinergi dengan semua elemen baik di dalam lingkungan RW maupun di luar. Kita akan membangun RW-nya jadi yang jauh lebih baik lagi. Hari ini lebih baik alhamdulillah, tapi kalau bisa lebih baik lagi, why not? Itu harapannya. Paling segitu Pak Ngitet. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke sambutan yang terakhir yaitu dari tokoh masyarakat perwakilan dari RW 16 yaitu Bapak Haji Marno, dipersilakan untuk ke sumber suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir dalam penentuan calon RW dan terima kasih kepada incumbent Pak Yaya sama wakil yang bersedia untuk memimpin RW 16 ke depannya. Dan semuanya tadi sudah diutarakan oleh Ketua Panitia sama Pak Kadus, Pak Asep. Mungkin kita tinggal mendengar misi dan visi RW ke depan yang saat ini menurut penilaian kita pribadi maupun masyarakat sudah cukup bagus. Nah, insya Allah mungkin misi dan misi ke depannya yang lebih bagus lagi kita perlu dukung sebagai masyarakat. Kemudian mungkin hubungan antara RW dan kelurahan itu mesti sinergis. Jadi yang saat ini info-info dari RW dan kelurahan cukup nyambung. Jadi tidak ketinggalan lah masalah. Mungkin segitu aja karena tadi sudah dipaparkan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Marno selaku sambutan dari perwakilan tokoh masyarakat RW 16. Langsung buat acara selanjutnya apa lagi? Acara yang ketiga barusan saya ngoles ya dari tokoh masyarakat. Jadi alhamdulillah tokoh masyarakat di kita terus. Jadi saya sendiri merasa bangga menjadi warga RW 16. Jadi keluar itu nama RW 16. Alhamdulillah saya lagi dicukur ya. Ngobrol-ngobrol, kita punya masjid, kita punya warga pembangunan terus berjalan, alhamdulillah. Jadi cukup disegani lah, gitu, cukup disegani. Jadi cukup disegani dari dulu itu ya blok AA itu kan terbesar, sekarang terpecah jadi 2 gitu ya. Nah jadi dari tokoh masyarakat juga alhamdulillah respon apapun yang kita adakan di warga RW 16, alhamdulillah support. Demikian. Baiklah untuk acara yang berikutnya ya. Iya, Acara yang berikutnya yaitu penetapan nomor urut calon RW 16. Jadi akan kami ini sistemnya dibacakan dulu. Jadi untuk penetapan nomor ini yang pertama ngambil nomor di sana. Di situ nomor ada 1 sampai 3. Nanti calon yang awal pendaftaran itu akan dipanggil lebih duluan. Dan berikutnya calon yang nomor 2, nomor 3. Tapi jangan dulu dibuka. Jadi jangan dulu dibuka. Nomornya nanti akan dipandu sama Hamdi di sana. Jangan dulu dibuka. Baru setelah tiga-tiganya ngambil calon, mari kita buka bareng-bareng. Berapa nomor dari bakal calon ini? Baiklah, untuk yang pertama mungkin pendaftaran yang pertama yaitu Ibu Rusmini SPD MH.
dari AA 20 nomor 7 ya, RW RT 5. Jadi kami persilahkan Ibu untuk berdiri dan mengambil yang telah kami sediakan calon itu nomor dari 1 nomor 3. Silakan Bu. Ya. Bu, ini nomornya ada pitanya ya Bu? Yang ada pitanya. Iya, ini kan ada kelereng. Oh, yang ambil dulu. Bismillah Bu, bismillah. Ikut dulu. Ya, jangan dulu dibuka Bu ya. Biar Di, surprise. ya, tunggu di situ ya. Ya. Untuk yang kedua, calon dari RT 1 yaitu Dr. Haji Barwito Wihadi MPD. Kami persilakan untuk mengambil nomor. Mana Bu? Yang ada pita merahnya Pak? Silakan. Lebih dahulu Pak. Yang terakhir ini tidak punya pilihan lagi. Berjajar. Nomornya cuma 1, cuman kita nggak tahu nomor berapa. Nah, berjajar Pak, Mudah-mudahan nomor berjajar ya, kopi. nah berjajar Iya. menghadapi sini. Nah, Jadi, baiklah kami panggilkan incumbent di sini calon yang nomor 3 Bapak Yaya Supriyatna SSP. Kami persilahkan. Mana Pak? Mulai pita merah Pak. Saya Pak jangan sama saya. ada itunya lepas, pitanya lepas ya. Nanti diresmikan Berjajar Pak, sama berjajar di situ. Presiden. Baiklah, ini akan menghadap ke incumbent atau ini menghadap ke incumbent dulu, kita hitung bareng-bareng ya. Ya, ada Boleh maju lagi aja Pak. maju silakan. Ini ya. Maju di tengah-tengah Pak. Nah, Maju lagi Pak. ya. Maju lagi Pak. Kita hitung ya bareng-bareng ya. Bapak-bapak hitung bareng-bareng dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka bareng-bareng nomor berapakah calon-calon kita ini. Silakan. 1, 2, 3. Boleh Ya, dilihatin Pak. silakan tunjukkan. Ya, angkat tangan nomor 1, nomor 2 angkat tangan 2. Ya, boleh. Untuk biar bagus untuk diabadikan, kami siapkan nomor 1 Bapak Yaya Supriyatna, nomor 2 nomor 3 Pak Haji Wito, nomor 2 Pak Rusmini, nomor 4 siapa? Pak Dudung. Ya, siap. Silakan untuk diabadikan dulu bersama-sama karena ini akan menjadi nomor penentuan di waktu pencoblosan dan kampanye. Ya, silahkan nanti kampanye untuk menjadi tim sukses silahkan pilih sendiri dan biaya sendiri. Ya, alhamdulillah mungkin bisa duduk kembali. Udah diabadikan? Sudah. Sama berurut ya. Ini alhamdulillah itu terbalik. Kembali daftar. Betul. Iya itu Ya, pas. betul. 1, 2, 3. Untuk acara yang berikutnya, ini saya akan nanya dulu nih ke bakal calon. Apakah nanti ini kan ada visi misi nih sekarang, hanya dikasih waktu 5 menit di awal dan Boleh, berikutnya. boleh. Nanti boleh dari audien untuk bertanya apa enggak? Boleh saja. Dibatas ya? 3 ya. Nah, sekarang akan kami undang untuk memberikan visi dan misinya ke depan. Akan dibawa kemana warga RW 16 ini? Kemana nih? Kemana nih? Ke surga ya? Ke surga? Amin ya. Alhamdulillah. Mungkin yang sekarang kita panggil sesuai urutan karena sekarang udah menjadi nomor tersendiri. Jadi Pak Yaya jadi nomor 1, Ibu Rusmini nomor 2, dan Pak Wito nomor 3. nomor 3. Itu boleh mau disimpan dulu, boleh untuk memberikan visi misi silahkan di depan. Diawali dengan siapa Han? Mau dari calon nomor 3 dulu atau nomor 1 dulu Bapak Ibu-ibu? Supaya ini Satu aja dulu Sesuai ini. dari incumbent yaitu Bapak Yaya Supriyatna S.ST. Silakan Bapak untuk memaparkan visi misinya.
Pak di sini aja menghadap. Iya, Pak guys. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada warga RW 16. Kalau incumbent masih RW ya sekarang ya. Masih. Ucapkan banyak terima kasih kepada tokoh masyarakat, ketua RT 1, 2, 3, 4, dan 5 yang masih aktif. Karena kita habis kepengurusan itu tanggal 8 November. Jadi kemarin panitia apapun masih bisa berkonsolidasi dengan pengurus. Iya dengan visi dan misi dah. Kayaknya baru sekarang RW 16 dibeginikan gitu Pak. Ternyata banyak yang mau, kalau dulu main tunjuk kayak pokoknya lanjutkan wae. Jadi artinya siapapun berhak menjadi ketua RW di lingkungan RW 16 karena sebuah berpikiran untuk kemajuan. Jadi yang maju jadi RW atau RT itu ya harus bertanggung jawab kemajuan lingkungan. Saya akan visi 2 hari 2 malam tertidur. Jadi visi saya itu berkemajuan, ya, berkemajuan artinya bersih, kepribadian, aman, jujur dan nyaman, itu berkemajuan. Jadi berkemajuan itu singkatan dari bersih kepribadian, aman, jujur dan nyaman. Jadi saya tidak ingin lagi mendengar antar tetangga cekcok, iri dengki. Kalau gitu kapan majunya kan itu visinya ke depannya. Jadi misinya saya mendukung satu misi, mendukung program desa yang selaras dengan kewilayahan. Jadi kalau program desa yang tidak selaras saya tolak. Jadi seperti BLT, programnya stunting, terus PKH, apapun yang dilakukan dengan kader yang masih selaras dengan kewilayahan, saya ambil. Ya. Artinya paling sulit di kita itu BLT, karena kayaknya mampu semua. Ya. Jadi bergulir teh eta jeung eta we gitu. Ya kedua, membangun hubungan kemasyarakatan dengan gotong royong. Kita contohkan rabat beton di AA 10, kemarin di AA 11. Ya, itu ada gotong royongnya situ. Gotong royong menyelesaikan. Karena kalau dari pemerintah cuma sekian, nah penyelesaian tetap bermusyawarah lingkungan. 3, memberikan pelayanan yang terbaik untuk warganya. Di yang lain itu cap RW itu hanya satu, Pak. Di sekretaris RW itu hanya tangan. Di kami itu ada 2 cap RW itu, di sekretaris 1, di RW 1. Jadi pelayanan masyarakat karena sekarang butuh cepat, biasanya kan di register itu di sekretaris RW hanya, sekarang Pak Yamin register nomor berapa ya teruskan. Jadi mempercepat pelayanan. Di nomor 3, keempatnya memusyawarahkan dalam mengambil prakarsa atau langkah nyata dalam pemecahan masalah. Jadi kalau ada permasalahan di sini dalam hal pembangunan, saya selalu mengikut sertakan tokoh masyarakat, tokoh agama, warga, ini gimana baiknya. Jadi ketua RW ini tidak diktator, jadi nyalon penguasa. Jadi apapun keputusan warga kan ya. Itu yang diistilahkan. Yang kelima, akan membangun sistem administrasi yang tertib dan modern dengan memanfaatkan teknologi. Di bulan besok November kita insya Allah akan dapat dana itu dari desa itu 50 juta, akan membangun
gedung serbaguna Pak. Jadi serbaguna itu di atasnya nanti 2 lantai ada untuk ruangannya posyandu, ruangannya Tarka, RW, dan di situ akan menerbitkan dengan IT anak-anak muda untuk berkolaborasi dengan wilayah lain dengan menggunakan IT. Itu mudah-mudahan ini semua misi ini berat juga Pak, berat, tapi alhamdulillah dengan kepengurusan RW 16 kemarin yang terdiri dari ketua RT 1 sampai 5 dan ketua RW 16, kita dari dinas dinilai bagus Pak. Dalam 5 tahun kita sudah dapat hampir 300 meter rapat beton. Iya mah tong dibejakan, bukan kampanye Pak. Siapapun nanti yang terpilih di RW 16, tadi malam ini udah diukur lagi Pak, tidak bisa sehari Pak, tidak bisa tidur. Mungkin adanya masjid Al-Ikhlas yang berdoa, kita yang melaksanakan, barokah Pak RW 16. Lihat RW yang lain. Jadi tahun 2025 akan menerima rapat beton lagi. Iya. Doa kita semua. Oke, ibu-ibu kita berdoa. 2025 tadi malam sudah diukur lagi. Kita 2 dapat titik. 1 TPT, 1 jalan. Nah, yang 1 TPT ini akan saya rubah kalau bisa untuk aman di dekat Garut. Itu insya Allah. Ini bukan dari Dewan Pak, langsung dari pemodal. Jadi karena kemarin kontribusi warga-warga ini karena ada jujur, tiap kita mendapatkan apapun dari dinas, tidak sepeser pun YRT atau RW mendapat sabungkus rokok pun tidak. Itu yang dinilai mereka. Jadi curcol Al-Ikhlas berdoa, RW melaksanakan. Alhamdulillah RW 16 barokah. Insya Allah pembangunan siapapun nanti ke depan RW-nya kita menuju yang lebih baik, dan saya berjanji akan meneruskan semua yang telah dimisikan tadi untuk menjadikan RW 16 itu aman dan nyaman. Begitu aja Pak. Habis kan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bakal calon nomor 1 Bapak Yaya yang telah memberikan visi misinya untuk audien. Nanti akan dipaparkan dulu ketiga calon, nanti boleh bertanya. Nanti pertanyaannya ditujukan kepada calon siapa, gitu ya. Silahkan direnungkan akan menanyakan apa. Jadi 3 pertanyaan dia ya. Yang khusus mungkin untuk pertanyaannya khusus untuk di lingkungan RW 16 ya. Baiklah, kami kita dilanjutkan dengan calon yang nomor 2 ya. Iya Pak. Kita panggil kepada Ibu Rusmini untuk memberikan dan memperkenalkan diri, boleh silakan. Waktu 5 menit. Ya. Dihitung dari mulai bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Yang saya hormati Bapak Ketua Panitia beserta jajarannya, yang saya hormati juga Bapak Kadus 4, yang saya hormati Bapak-Bapak RT 1 sampai dengan RT 5, yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada saat ini, dan yang saya hormati dan saya banggakan daripada pemuda-pemudi Karang Taruna RW 16. Baiklah, ini ya saya pinter ya, pinter ini hebat panitia ya mengatur strateginya. Jadi di situ kan hanya pembagian nomor ya. Ternyata kita harus menyampaikan visi misi juga ya. Jadi applause dulu buat ketua panitia biar kita nanti bicara secara spontanitas.
Bapak Ibu sekalian, baiklah, mungkin saya ya ada baiknya karena saya berarti bisa memperkenalkan diri kepada bapak-bapak sekalian, karena ini sebetulnya saya sudah menantang calon yang senior sejak saya kesini. Dulu Bapak Yaya ini sebagai RW gitu, jadi sekarang udah diganti dengan Bapak DKM, diganti lagi dengan Bapak RW. Sekarang saya mengikuti pencalonan ini ya, tapi sebetulnya ya maka itu mah terserah daripada warga kita sekalian untuk memilih calonnya masing-masing yang dapat dipercaya. Mohon maaf Bapak kita mungkin dari sini ya, kalau misalkan untuk visi misi sebetulnya untuk organisasi, karena itu harus disepakati bersama. Tetapi kalau misalkan kami atau saya dari pencalonan ini lebih ke tujuan ya Pak ya, maksud dan tujuan kenapa saya mencalonkan sebagai calon RW. Nah, yang pertama mungkin saya sekalian ingin memperkenalkan atau ingin mengenal masyarakat yang ada di RW 16 Pak, khususnya karena selama ini saya 36 tahun itu hanya mengenal masyarakat Kota Bandung gitu ya. Berbagai problem masyarakat Kota Bandung, karena background saya juga dari kesehatan awalnya ya, saya udah penyesuaian ijazah masuk ke dinas koperasi, masalah ekonomi dan koperasi. Yang selanjutnya saya juga ada promosi ke wilayah dari 4 kecamatan gitu ya, dari ujung utara sampai timur. Jadi bukan apa-apa dari masalah ya istilah punten Pak, cek bocek pada pausnya di Kota Bandung, insya Allah saya hanya mengenal mereka. Nah, untuk saat ini saya ingin mengenal masyarakat di wilayah RW 16. Dan yang kedua mungkin saya juga mungkin ya yang kedua saya juga harus melanjutkan atau sebagai ujung tombak pelaksanaan daripada visi misi kelurahan ya. Tapi untuk yang ketiga juga memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, karena kebutuhan masyarakat kompleks itu dengan kebutuhan masyarakat kumuh itu berbeda Pak ya. Mungkin saya juga ingin belajar dari sini, dan pelayanan ini tadi ya inti-intinya sudah diuraikan oleh Bapak calon yang pertama tuh, visi misinya di situ ya, seperti itulah pelayanan itu gitu ya. Jadi pada intinya pelayanan itu menyangkut keseluruhan yang tadi disampaikan oleh visi misi daripada calon nomor 1. Nah, yang ketiga juga mungkin saya akan menjaring aspirasi ya, apa yang disampaikan oleh Bapak tadi juga dalam visi misinya. Jadi apapun yang dikehendaki oleh masyarakat di sini, misalkan untuk pembangunan atau untuk pelayanan sosial atau bagaimanapun, kita seperti tadi dimusyawarahkan, akan disampaikan juga nanti atau akan mengikuti juga program-program yang ada di kewilayahan. Dan mungkin untuk selanjutnya mohon maaf secara pribadi, sehingga tadi kalau nama sudah diperkenalkannya, alamat saya di Kopil Harapan A20 nomor 7. Ngebleng Pak, saya ngebleng. Nah, dia manawi yang emot ke abdi ta A20 nomor 7 nya jantan ge mah. Upami abdi misal insyaallah ada yang mempercayai saya untuk memimpin RW lah ya. Punten. Jadi bukan saya memberanikan diri mencoba-coba, tapi ya karena kalau memang ada pencalonan harus ada ya Pak ya. Masa sih kalau misalkan tidak ada pencalonan berarti cuma Pak ya aja ya pesertanya, ya udah nggak usah ikut ada pemilihan ya. Terima kasih Pak. Iya sudah mengingatkan. Jadi kalau misalkan untuk seperti itu ya udah aja dilanjutkan gitu ya. Tapi insya Allah mungkin masing-masing masyarakat juga bisa memberikan penilaian. Dan mohon maaf Pak apabila ada kata-kata atau ucapan saya yang tidak berkenan di dalam hati Bapak Ibu sekalian. Di luhur sausap rambut dihandap sausap dapat ayat tata titi nu kirang ati-ati ya rengkap paripolah abdi anu nu kirang merenah nyuwunkeun dihapunten samudaya kalepatan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada calon urut nomor 2 yaitu Ibu Rusmini yang telah menyampaikan sepatah dua patah katanya.
Lanjut ke calon yang ketiga yaitu Bapak Dr. Haji Marwendo Wihadi MPD, dipersilakan untuk menyampaikan sepatah dua patah katanya. Waktunya 5 menit Pak. Visi-misi boleh Pak. Pak, saya mundur seketika. Ya. Tah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada yang hormat para panitia, para tokoh masyarakat, juga calon ketua RW, kemudian pada para warga dan tokoh masyarakat, dan tidak lupa pada pemuda-pemudi Karang Taruna. Saya dapat giliran yang terakhir. Itu bisa positif, bisa negatif, bisa ada sisi positif, ada sisi negatif. Sisi positifnya adalah saya bisa tahu visi misi dari dua calon sebelumnya. Itu. Tapi sisi negatifnya adalah tak bisa berpikir. Nah, udah ya kira-kira. Yang kira-kira tidak terucapkan. Beberapa hari yang lalu panitia meminta saya pribadi untuk memberikan visi dan misi. Masih ingat visi dan misi? Saya pikir langsung membuat sebuah klausa atau kalimat menjadi masyarakat sinergi dalam perbedaan. Sunatullah kita itu berbeda Pak. Ya, ada yang suka gaple, ada yang suka zikir, ada yang suka main karambol, ada yang suka goes saya. Itu beda-beda. Ada yang bisnisnya mantap kayak Pak Jubri misalnya. Tapi ada sisi mungkin dari sisi pedagogis pengajaran, insya Allah saya misalnya. Kemudian saya berpikir bahwa saatnya kalau disebut akademisi ya, tadi kan disebut titelnya lah. Saya pribadi berpikir bahwa saatnya mempraktekkan teori yang ada di kampus itu dalam masyarakat lebih intens. Saya lihat selama ini bahwa pembangunan yang dilakukan di lingkungan RW itu secara kasat mata lebih cenderung pada sisi fisik. Itu perlu. Rumah itu harus nyaman, nggak boleh bocor. Tapi ketika rumah sudah cukup nyaman, saatnya penghuni itu harus banyak belajar, meningkatkan ilmu pengetahuan, skillnya. Nah, ada entitas yang kita lupakan. Di RW 16 ini ada Masjid Al-Ikhlas yang penuh dengan aktivitas yang sebenarnya bisa disinergikan dengan kegiatan di RW. Jadi saya berpikir bahwa jika saya terpilih, moal pa aing-aing, iya mah kegiatan RW, masjid mau ikutan, atau sebaliknya begitu. Jadi saya berpikir begini, ada satu kegiatan yang merupakan kolaborasi antara DKM dengan RW. Nah itu saya lihat belum maksimal dilaksanakan. Walaupun tentu ada kegiatan yang sifatnya khas RW dan khas DKM. Kemudian berikutnya adalah selama ini kita berpikir bahwa yang dibangun itu hanya wilayah RW saja. Kita lupa RW 16 itu merupakan satu titik RW dan lingkungan yang luas. Kalau Bapak Ibu perhatikan, di sekitar RW 16 pembangunan makin masif. Sebenarnya itu perlu adanya sinergi antara RW 16, RW 8 dan RW lainnya. Jadi saya berpikir bahwa sinergi itu atau kerjasama itu dalam bentuk kolaborasi tidak hanya dalam lingkup antar RT di wilayah RW 16, tapi bisa mencakup antar RW di wilayah Bumi Harapan. Gitu. Contoh sederhana, apakah kita berpikir bahwa polusi yang terjadi di sekitar ini hanya dibiarkan saja? Kalau kita lihat kan motor itu makin lama makin banyak tuh, ya. Artinya polusi suara, polusi udara itu makin tinggi.
Solusinya salah satunya adalah mesti ada sinergi dibangun green belt. Green belt itu lingkungan yang hijau. Jadi saya berpikir bahwa peran RW 16 itu adalah salah satunya mengajak RW-RW lain membangun lingkungan hijau yang mengelilingi komplek Bumi Harapan. Jadi salah satu suplai oksigen yang segar itu bisa diperoleh dari sisi pohon. Secara teknis tentu Pak Yaya sangat tahu tentang hal-hal yang terkait dengan RW. Tapi saya juga punya hal yang teoritis yang bisa dipadukan. Teoritis, praktis itu akan dipadukan. Waktunya 1 menit lagi. Ya. Waktu 5 menit memang cukup singkat. Biasanya saya punten ya, kalau memaparkan itu biasanya 11 sampai 13 menit. Kalau plenary itu bisa 40 menit. Tapi kita singkat bahwa pada intinya siapapun nanti yang menjadi ketua RW, jangan lupa bahwa perbedaan tidak bisa dihilangkan. Perselisihan tidak mungkin bisa dihilangkan. Perbedaan pendapat tidak mungkin bisa dihilangkan. Tapi kita lihat sisi persamaannya apa? Bahwa pada intinya adalah tinggal di RW 16 itu harus nyaman, aman, dan sejahtera. Baik dari anak-anak, usia produktif, dan jangan lupa para veteran, pensiunan, itu juga harus diperhatikan. Jadi mungkin singkat kata bahwa secara fisik pembangunan sudah oke, tetapi secara non fisik sifatnya mentality itu harus lebih ditingkatkan atau minimal lebih diperkaya seperti itu. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Waktu sangat singkat, spontan sebenarnya hasil dari pemikiran tadi. Ya itu saja. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik. Terima kasih kepada calon nomor urut 3 Bapak Marwito selaku calon ketua RW yang telah menyampaikan visi dan misinya. Mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan akan saya bacakan terlebih dahulu resume dari ketiga visi misi yang tadi calon telah disampaikan. Yang pertama mungkin dari Bapak Yaya selaku calon nomor urut 1. Jadi tadi Pak Yaya telah mempunyai visi dan misi sebanyak 5 misinya, yaitu mendukung program desa, hubungan kemasyarakatan dengan gotong royong, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik pada warga, keempat memusyawarahkan dalam mengambil prakarsa dan langkah nyata dalam pemecahan masalah, kemudian yang kelima akan mengembangkan sistem administrasi yang tertib dan modern dengan memanfaatkan teknologi. Kemudian lanjut ke nomor 2 yaitu Ibu Rusmini, tadi telah disimpulkan yaitu Pak Bu Rusmini ini telah berpengalaman 36 tahun di Kota Bandung ya, di bagian kesehatan, dan juga tentunya kesehatan masyarakat di RW 16 itu sangatlah penting kata Bu Rusmini tadi, dan juga program kewilayahan yang ada di RW 16 ini akan ditingkatkan lebih lanjut. Kemudian lanjut ke resum ke paslon nomor urut 3 yaitu Bapak Marwito Hadi. Bakal calon ketua RW, mohon maaf. Tadi Pak Wito telah menjelaskan mengenai nantinya harus ada sinergi dari semua kalangan di masyarakat RW 16 ini atau dalam bentuk sebuah kolaborasi, yaitu dari Masjid Al-Ikhlas, kemudian dari pengurus RW juga. Dan juga ada salah satu program yang baru yaitu mengajak RW lain untuk membangun lingkungan hijau ya Pak tadi. Ya. Salah satunya. Mungkin sekian dari resum ketiga calon yang telah disampaikan tadi. Selanjutnya acara apa lagi Pak? Iya, ini untuk audien. Ya, jadi kita akan membuka lembar pertanyaan. Silakan akan kami tampung dulu pertanyaan 3 ditujukan kepada siapa, bakal calon nomor 1, 2 atau 3. Baru jawab ya, udah 3 pertanyaan masing-masing 3. Kalau bisa sih dari ketiga calon ini
itu yang ada pertanyaan 1, 2, 3 gitu ya. Tapi kalau ya tertuju kepada salah satu boleh lah. Kita tampung dulu. Barangkali ada yang mau bertanya. Mangga boleh Pak Udin. Pak Udin yang ngacung duluan. Saya mah gawat. Ini mah gawat nih pertanyaannya nih. Dari Bapak Udin, ya kami persilahkan. Sersana aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan buat ketiga calon sebenarnya. Saya tidak perlu satu calon sekali. Ini bukan analisis yang harus dikaji. Nah, sudah bagus ya. Hari ini saya bangga jujur saja. Ternyata di RW 16 masih ada warganya yang berpartisipasi aktif. Lebih bangga lagi ada kaum wanita. Ini kaum Hawa ini kan menuntut emansipasi. Ini ada calonnya, alhamdulillah. Tepuk tangan buat ibu siapa bu namanya bu? Bu Rusmini, alhamdulillah. Ini bagus ini, jarang-jarang ada calon RW dari kaum Hawa, itu bagus. Yang pertama tentunya saya bangga dengan RW lama. Bapak Ibu juga harus bangga, harus bangga dengan RW lama. Kalaupun calon kembali itu hal yang wajar dan lumrah. Selaku ada satu tata bahasa yang menyenangkan sekaligus menyakitkan gitu kan buat Pak RW incumbent. Jadi ada nyaman, saya pikir nyaman itu kita gak ada iuran gitu, nyaman itu. Ternyata diakhiri dengan gotong royong. Alah, iuran dia wae gotong royong. Memang program RW itu dari warga untuk warga. Siapapun ketua RW-nya untuk ke depan, jujur berat. Kita punya program yang satu-satunya RW yang belum punya kantor, catat oleh 3 calon RW, hanya RW 16. Alhamdulillah. Jadi kuya RW 16 semua, kumuh tapi kaya. Di mana kaya? Kaya ide, kumuh iuran. Jadi konsep buat pengurus jelas. Infrastruktur betul kalau kita bangun. Salah satu terjadi stunting itu adalah yang pertama sanitasi yang kurang. Kita mah udah aman, masing-masing punya toilet, punya MTK sendiri. Cuman yang saya bingungkan, memang berat, tapi kita harus rancang dengan teman-teman dan warga masyarakat. Banyak sekali saluran air yang sudah buntu, terutama depan rumah. Itu agak membiarkan. Kalau warga kan kalau dibiarkan legal. Saeutik BKB solokan teh. Begitu hujan menggenang. Tuh balik RW yang menggenang padahal berarti salah gitu. Jadi kadang-kadang RW mah ujung tombak plus ujung tombok loba carekeun. Wajar jadi RW mah ada kasadeui urang nyarekan ke RW gitu. Ke RW. Jadi wayahna we tombokna tombok carekan di tombok duit wae duit itu nomor hiji. Jadi siapapun ke depan calon RW memang bagus ini. Dari tiga-tiganya saya apresiasi untuk pembangunan. Gotong royong memang harus kita makan, wajib gotong royong. Yang kedua, sampai saat ini di RW 16 ini ngomong TI gitu ya, teknologi IT. Saya tanya database RW 16 bujaga hanya Pak Yamin teu acan 5 tahun teu acan kana bae saya ka ayeuna nanyakeun Pak Wito teh nomor seberapa ya urung ngingcing satahun ngingcing tinggal imahan nomor sekian karena nggak punya database kan mestinya kalau memang IT begitu klik Pak Wito wah plek oh iya Pak RT 1 nomor sekian itu nah itu nggak punya termasuk RT sama, di RT inputnya goreng, jadi sehingga RW-nya ribuh. Nah, jadi itu yang tadi Pak RW semua akan membangun database tingkat RW. Itu penting database tingkat RW. Bila perlu sampai ke anak incu ayah kami didinya, jadi sehingga kita enak kita. Sehingga saya kalau bertanya susah, banyak tamu nanyakan ibu-ibu. Sampai Bu Yaya wet apa saya nanyakeun ka Bu Yaya. Saha? Namina perempuannya kan tak tahu saya. Siapa suaminya? Pak Yaya. Oh di ditu tak karek.
Jadi apa teh Bu Yaya, Bu Iwan, begitu neakeun nama aslinya semua nggak yakin semuanya begitu. Nah itu yang perlu kita perlu database itu. Memang betul program RW itu adalah kolaborasi dengan kelurahan, dengan pemerintah di atasnya. Tanpa itu beban warga pasti berat. Ke depan pilih siapapun, is oke silakan aja lah, bisa aja silakan. Yang perlu kita perhatikan adalah saluran air. Perlu orangnya jalan alus gitu. Jalan alus. Alhamdulillah kita sudah banyak pembangunan di kita. Tapi jalan cair di hari rumah terutama itu relatif sudah pada buntu. Begitu hujan ya cair ke jalan pasti. Depan rumah saya juga alhamdulillah satu ulang hujan teh gitu. Jadi tapi kan Pak RW imah gede wae urusan teh, imah leutik mah teu gitu. Tapi kan bae dah itu program, enggak masalah bagi saya. Enggak masalah. Nah yang ketiga saya sepakatlah bahwa lingkungan hidup kita perlu kita bangun. Karena oksigen itu kita penting, mahal. Tanya Bu calon RW itu, berapa oksigen kalau kita engap? Mahal. Tapi Allah mah murah, bahkan terbayar. Kita perlu sekali. Kenapa demikian? RW seluruh dunia harapan, terutama desa Cibulilir 5 tahun depan akan berubah wajahnya. Kenapa? Karena bergeser pembangunan pasti ke timur. Otomatis kita adalah penyangga air. Di luhur bea komplek musibahnya diurang, pasti itu mah. Di rumah aman, dajar agung, paling longsor, diurang keum, itu sudah biasa. Ya kita perlulah kolaborasi dengan RW semua, dengan desa ke depan. Ini ada Pak Kadus, Pak Asep, mana Pak Asep? Nuhun Pak Asep, tak kieu Pak Asep, terkenal tak sayang Pak Asep. Lewat ke RT 2, lamun terkenal kan tengah penting garabukan teh. Bahaya jadi kedah kenalkeun Pak. Kedah sering sareng Pak RW dikenalkeun lah sareng Pak RT. Sehingga bisa tahu. Taunya Pak Toto wae kita teh gitu teh. Wajar masih baru. Enggak apa-apa. Hal yang rumah itu apa. Silakan catat dari saya 3 itu yang perlu kita coba kembangkan di RW 16. Dan sebenarnya RW 16 mas teu kudu Pak aya BLT. Dijamin teu kudu. BLT teh doa korek. Pemberdayaan lah, tong BLT lah. Gak suka. Bantuan tuh bikin orang manja. Udah nggak usah bangker BLT lah. Nggak usah. Di Barpan paling nggak tadi pesan Pak Iwan, lu penting di Barema. Randa kolot. Randa kolot mah kudu ulah randa ngoranya Pak Iwan. Randa kolot mah eta mah wayahna lah eta mah kudu diperjuangkeun. Di Nusa RW teh beun aya lah 5-10 mah randa kolot nu teu gaduh penghasilan itu mah kewajiban. Tong mani pemerintah urangnya kudu peduli kepada mereka. Gitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udin. Tadi sebenarnya Pak Udin itu mau nyalonin dari RT 2. Cuman udah ditutup karena tanggal 30. Jadi barusan itu menerangkan visi misi. Tapi biarlah itu pertanyaan juga untuk para calon ketua RW 16. Untuk itu silakan ambil untuk dijawab aja dulu. Ya dijawab aja dulu Pak, nanti ini saya bacain lagi pertanyaannya buat ketiga calon. Yang pertama tadi pertanyaan dari Pak Udin itu tuh tentang saluran air Bapak Ibu. Saluran air yang katanya masih mandek. Ya. Bagaimana mungkin solusi dari Bapak dan Ibu? Respon masih ada Pak. Respon aja. Tanggapan. Asik ya tanggapan dari Bapak Ibu. Terus tadi dibahas juga mengenai database yang di RW 16 yang masukannya. Jadi harus ada solusi buat database itu nanti seperti apa buat ketiga calon RW itu. Atau mau pertanyaan lagi yang respon aja dulu. Silakan untuk direspon. Sambil duduk aja Pak. Mungkin untuk respon dari calon RW. Bentar Pak Yamin. Jadi tadi kan pemaparan visi misi dari nomor 1. Dan sekarang responnya dari nomor 3 dulu. Nanti dibalik ke sini. Ya. Pak ini nggak perlu dijawab. Ya. Kerja mereka kalau terpilih
Respon aja ini, respon aja mungkin dari calon-calon kita ini mungkin ada sedikit visi misi tambahan tentang hal itu mungkin ya respon kita aja. Silakan Pak Wito. Ya, mungkin Waktunya 3 menit. Oh ya, Chef. Paparan tadi lebih cenderung merujuk pada punten Pak Yaya, era Pak Yaya yang mungkin bisa berlanjut atau mungkin diganti. Betul, setuju. Database ini juga terkait nanti dengan istilah pemberdayaan. Saya bayangkan begini, kalau orang warga sini misalnya membutuhkan, aduh budak saya ya misalnya ya perlu sesuatu misalnya. Mungkin ketika diakses website RW 16 mencari sesuatu akan muncul nama dan alamat bahkan nomor telepon. Contoh sederhana beginilah contoh sederhananya. Bukan promosi, ini contoh sederhana. Saya ingin belajar bahasa Arab nih, ingin belajar nahwu atau sorof misalnya. Kira-kira terdekat di mana nih? Kan bisa diakses di website RW 16. Bahasa Arab, nahwu sorof, ternyata ada di sini. Nah, tinggal ke situ. Saya ingin belajar tahsin, ternyata ada di Al-Ikhlas. Tinggal ke sana. Ada kontaknya. Itu yang disebut salah satu fungsi pemberdayaan masyarakat melalui database yang tersedia. Kemudian jangan lupa kita harus rangkul juga universitas yang ada di sini. Ya, misalnya UIN. Misalnya kita perlu contohnya kita perlu misalnya pelatihan digital marketing buat anak-anak muda di sini. Kita bisa kontak LPPM, unit-unit terdekat, UMB, UIN atau mungkin Unpad melalui desa, meminta pada LPM agar diberikan semacam pelatihan oleh dosen-dosen sebagai pengabdian masyarakat dan bisa dilakukan. Itu free of charge, tidak usah bayar, dan dosen juga akan senang karena mereka bisa menunaikan salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian pada masyarakat. Nah, ini yang belum kita lakukan, rangkul pihak lain yang bisa membuat kita lebih berdaya. Jangan segala-galanya sama kita sendiri, sama warga sendiri. Pada akhirnya ya berat, mesti ada bantuan dari pihak lain. Itu aja ya. Terima kasih ya. Atur nuhun. Terima kasih responnya. Mungkin ini kita tadinya teh mau jam 9.30 saya tutup ya. Karena di awal tidak ada pertanyaan sebenarnya. Cuma saya tanya untuk respon dari audiens, mungkin rasa penasaran untuk menanyakan hal-hal. Jadi pertanyaan ini yang dari Pak Udin juga udah mencakup dari keseluruhan. Mungkin setelah terakhir kita mungkin tidak membuka lagi pertanyaan. Ya, karena sekarang udah jam 9 lebih. Janjinya 3 kan Pak? Ya. Janjinya tadi 3 Pak. Janjinya 3 orang. Tadi 3. Iya. Yang udah diputuskan awal dilanjutkan aja Pak. Lanjut ya dulu. Oleh ini beresin dulu ya. Jadi sekarang ini untuk memberikan respon, waktunya 3 menit. Terima kasih. Tadi paparan yang dari Pak Udin ya cukup bagus juga. Memang kalau dilihat ya semua saluran yang ada di kelurahan di RW 16 ini memang sudah mampet gitu ya. Dalam artian karena ada pembangunan baru, rumah-rumah yang renovasi apa segala macam. Sampai di rumah saya pun saya bingung mau dikeruk. Nanti airnya malah kalau musim hujan ngembangnya di saya semua. Jadi ini memang perlu kesepakatan atau kebersamaan daripada warga RW 16 sendiri. Jadi kita bareng-bareng nanti bagaimana kita musyawarahkan semua warga melalui RT-nya masing-masing untuk menyelesaikan atau solusinya bagaimana ini semua saluran harus ada aliran yang khusus gitu ya. Atau meneruskan bagaimana ini kemana ini akan disalurkan. Karena memang benar Pak, kalau misalkan hujan besar, biasanya kalau di komplek Bumi Harapan itu selama saya di sini hujannya jarang, tapi pas begitu hujan gede banjir sekali ya Pak ya. Apalagi di depan juga masih ada, apalagi di blok CC gitu. Sebetulnya dulu saya pernah dengar di blok DD, karena di blok DD sekarang udah pada tinggi, blok CC masih. Alhamdulillah di depan juga sekarang udah pada tinggi, dan insya Allah untuk ke depan
bulan Oktober ini ada pembangunan ada perbaikan jalan yang di Blok A depan Pak ya. Jadi sebelah sininya akan ada bulan Oktober akan dilaksanakan oleh desa. Nah mungkin dari situ juga kan tingginya besar Pak, sampai kalau nggak salah 15 cm atau 20 cm katanya. Jadi kan rumah-rumah kita nanti di atas di bawah jalan ya. Jadi kita harus ada solusi bagaimana ini, terutama jalan yang ada di jalan utama, atau ini apalagi yang di jalan-jalan yang di gang-gangnya juga itu harus ada solusi. Jadi melalui RT RW kita musyawarahkan bagaimana solusinya untuk menyelesaikan masalah saluran air ini. Dan juga untuk database tadi yang disampaikan, memang betul. Jadi kita harus ada database dari setiap penduduk, terutama yang ada di RW 16 ini. Karena punten Pak, di sini juga kadang ada rumah-rumah yang dikontrakan, rumah-rumah yang kos-kosan ya. Punten, saya pengalaman di kelurahan di luar ya Pak ya. Dulu pernah di Cibiru juga. Tahu-taunya ada bom ya meledak di situ. Ternyata ada rumah yang dikontrakan, yaitu musim teroris dulu ya Pak ya, di Cibiru tuh. Saya waktu di Kecamatan Cibiru pas di daerah Cipandung gitu. Tahu-taunya ada yang rumah yang dikontrakan meledak di situ. Baru ketahuan di situ bahwa di situ ada yang kontrak, ya istilahnya disebut teroris lah. Tapi di sini mudah-mudahan tidak ada, dan semua RT juga nanti di sini akan mengawasi ya warganya masing-masing, atau rumah mana, atau misalkan nanti kalau misalkan ada yang dikontrakan atau yang kos-kosan, mohon maaf kepada warganya atau nanti melalui RT ya harus dilaporkan ya. Jadi ada penduduk 1 kali 24 jam harus lapor. Nah untuk yang ketiganya tadi mungkin satu lagi ya, mohon maaf tadi satu lagi bantuan mungkin ya. Kalau bantuan itu saya kira ya memang tergantung dari kebutuhan masyarakatnya sendiri ya Pak ya. Atau kita punten tadi ada yang jepatkan janda, tapi Pak punten, walaupun janda saya juga tidak membutuhkannya untuk bantuan. Punten, masih kena biasa tuang punten sana, bro Pak, punten sana punten bronya ibu. Namun ini Pak, janda tua ya Pak ya, saya juga udah tua Pak. Kalau anak cucu udah 4 berarti udah nenek-nenek sebetulnya Pak ya. Tapi punten itu mah, bro Bapak punten. Nah tapi Pak kita di sini walaupun misalkan di komplek ya. Ada saya kira, walaupun misalkan tidak butuh-butuh banget karena anak-anaknya juga mungkin ada yang mampu lah istilahnya, walaupun menampung orang tua di ini masih bisa diinikan oleh keluarganya. Tapi Pak mungkin kalau ada bantuan-bantuan yang dari kelurahan untuk disampaikan ke masyarakat yang sekiranya memang membutuhkan, kita harus sampaikan ya. Jadi jangan sampai ditolak sama sekali, karena memang masyarakat di sini juga pasti banyak, ada bukan banyak ya, walaupun di komplek memang rata-rata kalau di daerah kumuh itu Pak ya aduh tos pagolit Pak masalah COVID kemarin ya, saya juga sampai stres lah istilahnya. Udah data diminta yang baru, udah nanti bantuan belum masyarakat yang menerima itu ya isiri ya Pak ya, si itu wae nu meunang, si ieu wae nu meunang cenah gitu. Ya eta memang ada RW na anu ngatur sareng gitu kan. Jantan tetapi Pak yang namanya masyarakat lah pamik di kumuh mah Pak anu ningal nu bantuan si eta wae nu meunang teh urang teh juga. Nah, jadi kalau ada waktu ada Covid itu ada kebijakan bahwa data yang baru itu yang imbas daripada Covid harus diajukan. Aduh pabelitna sampaikan dari data itu saya sampaikan mendapat teror ya bertubi-tubi sampai depresi lah istilahnya kalau misalkan kita akan berpikir secara logis atau pribadi, tetapi kita menghadapi masyarakat tetap harus dalam rasional ya Pak ya. Walaupun kita punya masalah juga kita di depan masyarakat atau melayani masyarakat, alhamdulillah harus bisa bagaimana menyembuhkan masalah pribadi dengan masalah kebutuhan masyarakat. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Yang terakhir mungkin dari kandidat nomor 1. Pertanyaannya IT janda tua. Poin 5 yang jadi database yang akan saya bangun. Database sekarang tuh bukan tidak ada Bu, numpuk di ibu kader. Kebetulan kadernya teh istri saya, numpuk salomari. Yang mau hajat minta ke rumah. Ada database, cuma ingin percepatan. Digitalisasi dengan anak-anak nanti di
makanya selebaran minta kesenian di mana tempatnya, banyak yang mau ngasih. Ketika saya nanti dapat ada gedungnya, Pak Udin santai ya. Jadi Pak RW 16 di depan RT 1 kenapa ada jarak 2 meter akan dibangun taman Pak. Jadi polusi, jadi kita mengindahkan dulu Pak satu poin lingkungan kita. Kalau berkolaborasi dengan semua RW sudah semua disapa warga, dipaguyuban, karena nilainya itu keluar MM-an, warga tidak mungkin. Jadi kita berharap on track jalan utama. Nah database betul Bu, kenapa di misi itu saya yakin karena itu penting sekali. Kalau BLT contohnya Bu, di sini misalnya ada 4 ini dikurlingkan Bu. Nah itu harus diterima tetap tahun ini sekarang 3 bulan ini itu yang menjadikan. Jadi cek Pak Udin mah eta mah karohiman we ya alhamdulillah. Nah yang jadi masalah drainase Pak Rumah kalau perorangan tidak mungkin. Kalau misalkan nanti TPT bisa digunakan untuk drainase depan rumah, harus legowo warga juga dibongkar tapi diseragamkan kan itu. Contoh di belakang kemarin tuh hampir 100 juta kirmir, jadi RW 16 tuh A21 kirmir lebih bagus tapi mentok di jembatan. Nah saya mengebut RW sebelah ini cepat percepatan ke sana. Nah jadi ketika kita dibaguskan kalau kesananya naik ya tetap balik lagi. Nah koordinasi itu selalu dilakukan sama RW 16 ya. Mungkin Pak Asep baru yang harus seperti itu baru, kalau Pak Toto tahu. Jadi RW 16 kita tuh alhamdulillahnya jalur A21 ini langsung ke rumah pompa. Jadi kalau hujan sebentar ribut. Yang paling intens memberikan solar untuk pompa itu RW 16 ya tuh. Jadi gini aja, kalau drainase depan rumah pengen harus legowo, kalau suatu saat saya bongkar semuanya. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setuju. Baiklah, itu tadi ya telah kita paparkan, dengarkan bersama. Mudah-mudahan kedepannya bisa terlaksana. Amin. Ini kita jatah lagi 2 pertanyaan lagi, mungkin akan kami tutup nanti jam 10 sesuai Hamdi menyebarkan di undangan. Kita akan diakhiri jam 10. Silakan Audien untuk bertanya. Belakang. Langsung aja. Jadi pertanyaan pertama ini sekarang Pak Ian, nanti yang berikutnya silakan siapa. Nanti kami tampung dulu pertanyaannya. Baik, terima kasih. Mungkin tadi melanjutkan apa yang disampaikan Mas Udin. Pertama masalah kalau kemarin sinergi dengan program desa ya, ada SDG ya Pak? SDGC. Sustainable Development gitu ya. Jadi keberlangsungan pembangunan, pengelolaan pembangunan kira-kira seperti lah, tata kelola kan governance itu pemerintahan. Memang tadi disinggung yang kita sinergi banyak di hal-hal yang sifat infrastruktur. Saya tadi sangat tertarik untuk kaitan dengan pemberdayaan, bagaimana gitu kan? Karena saya lihat di sini banyak potensi gitu. Termasuk tadi kalau masalah digital segala macam adalah sesuatu yang niscaya saat ini itu akan mengefektifkan penyelesaian permasalahan di masyarakat. Termasuk juga mungkin di sini adalah kalau tadi Pak Wito menyangkut tentang kualitas sumber daya manusia gitu. Inilah bagian daripada itu. Jadi pemberdayaan itu bisa menyangkut dengan ekonomi, bisnis, kalau tadi disinggung digital marketing dan sebagainya. Kemudian termasuk juga dalam hal peningkatan sumber daya manusia. Kita dulu Bandung terkenal dengan pionir-pionir. Pionir-pionir baik itu dari sisi ilmu, kemudian kesenian dan sebagainya gitu kan.
dan saya lihat di Bumi Harapan di RW 16 juga banyak potensi untuk itu. Jadi bagaimana program untuk tadi pemberdayaan, baik itu pemberdayaan sifatnya itu usaha, kemudian pemberdayaan peningkatan sumber daya manusia. Itu mungkin dari saya. Pertanyaan berikutnya mungkin dari Karang Taruna, mewakili Pak AEK. Ya, terakhir, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau maju Kak. Saya perwakilan dari Karang Taruna, Pak Bu. Mau nanya nih, bagaimana Ketua RW mendukung aktivitas Karang Taruna di lingkungan bagi bapak-bapak ibu-ibunya yang nanti kedepannya akan memimpin RW 16 gitu. Terima kasih. Nah, ulangi sekali lagi. Bagaimana Ketua RW mendukung aktivitas Karang Taruna di lingkungan? Siap. Terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian hadirin yang hadir hari ini. Alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan telah kami tampung. Mungkin akan kita jawab pertanyaan yang pertama. Andi akan membacakan dulu resumenya. Ya mungkin karena tadi hanya 2 pertanyaannya, mungkin bisa langsung sekali berdiri aja Pak dijawabnya Bapak Ibu. Ini pertanyaan yang pertama dari Pak Yan, bagaimana program pemberdayaan yang nantinya akan mengembangkan potensi dari kualitas SDM yang ada di masyarakat RW 16 ini. Terus tadi dari Eka, perwakilan dari Karang Taruna, bagaimana nanti Ketua RW untuk menunjang aktivitas Karang Taruna ke depannya? Mungkin diperjelas sekali lagi. Tadi pertanyaan dari Pak Ian yaitu bagaimana program pemberdayaan untuk mengembangkan potensi dan kualitas sumber daya manusia yang ada di RW 16 ini. Kemudian tadi dari Eka dari Karang Taruna yaitu bagaimana Ketua RW menunjang aktivitas Karang Taruna ke depannya. Ya, akan dijawab. Yang pertama mungkin dari Ibu Rusmini, tadi kan dari nomor 3, sekarang nomor 2 dibalik ya. Silakan. Ibu langsung dijawab aja. Waktunya karena ini 2 pertanyaan langsung dijawab. Langsung jawab aja dua-duanya. Langsung dijawab dua-duanya. Baik. Memang dari masing-masing daerah itu berbagai macam sumber daya ya, terutama kalau misalkan di kita juga ternyata banyak sumber daya manusianya yang terutama di bidang seni budaya kesenian ya, seni budaya ekonomi juga ya. Nanti dari di bidang ekonomi, pemberdayaan ekonomi UKM-UKM-nya. Kedua misalkan untuk tadi sumber daya manusia di bidang keseniannya mau diapakan, ayo kita bareng-bareng kita samakan, kita gali semua sumber daya yang ada di wilayah RW 16 dan kita akan kembangkan dalam artian ini mau arahnya mau kemana, mau apa, kita musyawarahkan bersama di bidang tadi Karang Taruna ya. Nah untuk Karang Taruna mungkin kami juga melihat ya di sini Karang Tarunanya begitu aktif Pak, semua kelihatan dari waktu 17-an juga banyak rempek, terutama sekarang anak-anak di komplek ini yang dulunya saya kesini lagi bayi-bayi, sekarang kan udah pada dewasa, udah pada mahasiswa ya. Ternyata banyak yang sangat potensial, cuma mungkin saya nanti akan kita kembangkan lagi ya, atau kita bina bersama bareng-bareng ya, terutama ide-idenya memang harus dari teteh-teteh dan yang di sini ya, terutama kalau misalkan punya apa ide-ide. Kalau di Kota Bandung Pak Punten, di Kota Bandung itu ada program PIPPK ya, khusus anggarannya untuk Karang Taruna, jadi itu per kelurahan. Nah jadi kalau per kelurahan kita berarti kan ada Karang Taruna yang tingkat kelurahan, bukan hanya di RW saja. Nah itu setiap RW itu harus kolaborasi antara Karang Taruna RW dengan Karang Taruna RW yang lain tingkat kelurahan. Apa di sini sudah berjalan atau ada nggak program? Tidak ada program. Ada programnya, ada program, anggarannya juga ada. Dari desa ada ya. Alhamdulillah nanti dari anggaran-anggaran itu bisa menunjang untuk mengembangkan aktivitas daripada Karang Taruna ya. Jadi mungkin tapi ide-idenya memang harus gagasannya dari adik-adik sekalian ya. Jadi kita kembangkan bersama arahnya mau apa kegiatannya dengan anggaran yang akan dipergunakan. Karena kalau kita terus-terusan misalkan dari warga minta dari mana segala macamnya, ada kegiatan apa minta dari warga, mohon maaf tidak semua mungkin ya yang mampu lah istilah, bukan mampu ya, kalau misalkan saya lihat sosial ekonominya di komplek ini ya mampu Pak, tetapi mungkin kebutuhan itu kan berbeda.
Ya, ada yang satu keluarga anaknya 3 semua sekolah. Berarti kan kebutuhannya juga besar ya, walaupun dia misalkan punya penghasilan. Tetap jalan itulah punten sekali lagi nanti kita juga akan memanfaatkan dulu anggaran yang ada bagaimana. Nah, selanjutnya kita dukung juga kalau misalkan ada partisipasi daripada masyarakat. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke calon selanjutnya untuk menjawab dan memberi tanggapan terhadap pertanyaan yang tadi. Maka kepada Pak Yaya. Mengenai saluran depan rumah nanti dilihat yang paling parah, mungkin bisa pakai grappling setengah. Salah satu pemberdayaan Karang Taruna, apakah tidak disadari sekarang penyeragaman nomor rumah ada kan? Itu satu RW dilakukan idenya dari Karang Taruna. RW 16 sudah seragam, yang tidak mampu ditempelkan gratis ya, yang kosong langsung jadi ojek apapun tamu. Sekarang lihat udah nomornya kuning, ada RT, ada RW, ada nomor apa tuh, kode pos jelas. Itu Karang Taruna yang dibudidayakan. Apalagi kalau nanti salah diperdayakan, disiksa, dibudidayakan, hanya dikasih budi ya, diperdayakan disiksa jangan, diperdayakan jangan, kok sakian dibudidayakan. Jadi gini, ini teh kita tidak punya tempat di sini ya. Kalau nanti kita punya tempat lebih hebat lagi ya. Artinya gini, kalau tadi kata Pak Ian itu apa? Pak, dah kudu nama RT mah tong nanya, kudu tahu, kudu gitu ya. Mengembangkan potensi kualitas SDM yang ada. Nah, harusnya kita tidak usah dengan UIN, dengan siapa yang ada di RW 16 yang merasa dia akademisi, saya akan mengajar. Tapi di mana tempatnya? Saya usahakan dulu itu. Nah itu, jadi tidak usah Kak UIN, Pak Wito dosen, Pak Juri ustadznya ngajar di mana. Nah anak-anak muda ini bekali dengan ilmu itu. Mungkin saja mereka tuh udah bekerja, kita di ayat kita mana kita ngerjakan tapi apa. Nah sisi agamanya di situ berkolaborasi. Artinya apa yang kita lakukan sehari-hari mungkin ada di ayat itu, tapi apa. Makanya berbuatlah baik gitu Pak. Jadi saya cita-cita pengen punya tempat dulu, itu aja. Setelah kita punya tempat, di sini pun setelah jadi tempat punya identitas rumah. Jadi sampai jam 3 pagi itu Pak Dudung sana, sampai jam 4 Pak sini iba saya nungguin Pak, karena saya nyuruhnya saja jadi tanggung jawab, nungguin kopina apanya. Jadi sebagai pemimpin buat tingkat RW, ketika menyuruh dia harus bertanggung jawab sampai tuntas yang kerjakannya. Hanya tidak hanya so kerjakan RW tidur, wah itu tidak bisa. Karang Taruna ketika kita nyuruh sampai patunuh-tunuh, nah, artinya berjalan Pak sekarang aktif banyak. Di sini tuh Bu aneh, Karang Taruna dari RW 8 masuk sini, ini orang RW 8. Iya. Ini orang RW 8 karena di sini merasa enjoy. Di sana ada Pak, ada. Tapi mereka dengan habitat kita yang enak gitu. Kita lihat, gini lah, ketika malam puncak di RW kita sampai tuntas orang tua masih ngebimbing Karang Taruna. Ketika kemarin saya di RW 16 sampai jam 2 pagi orang tua habis baru udah kasihan Bu. Nah mari kita tunjukkan ke Karang Taruna itu dari orang tuanya. Kalau Karang Taruna hanya dicoki, sok kerjakan, sok yakan, tapi orang tuanya hanya menyuruh, nggak akan jalan. Gitu aja. Mudah-mudahan RW 16 ke depan akan lebih baik. Apa yang diinginkan seluruh warga terlaksana.
Jadi ya betul, kalau BLT mah cek Pak Udin merampu, tapi ada juga ya yang harus diterima sih itu, jangan ditolak. Jadi dipilah-pilah mana yang kemarin sudah dioper-oper aja Bu gitu. Gitu aja ya Pak Ian. Ya, jadi ini Pak, sebetulnya Ibu, Bapak bagus semua. Jadi sebetulnya tahapan untuk jadi ketua RW itu harusnya mah seharapan itu dari bawah, dari mulai RT naik ke RW. Nah permasalahan tuh banyak Bu, banyak banget. Saya baru tahu Pak Wito, Ibu ingin berkiprah. Coba dari kemarin bantuan saya gitu ya, akan lebih baik lagi. Ya ternyata dengan ada kepemimpinan Pak Wito, Pak Bursna, ternyata banyak yang pemikir, tapi kemarin saya bingung Pak. Saya hanya bekerja dengan tim RT 5, kalau ada mentok teh, kasadenya, paling dengan Pak Duri, Pak ya kemarin. Betul, saya ingin berkolaborasi apapun, misalkan di acara besar tuh RW dengan ahli kelas, misalkan tablik akbar di sini, kan gitu. Artinya semua bisa menikmati, mendengarkan tausiah, gitu aja ke depannya. Ya, insya Allah gitu aja ya Pak. Mungkin tadi disebutin ramah tamah teh gak aya, mungkin ramah tamahnya yang tadi. Saya bingung. Aduh, walaupun incumbent Pak saya jadi RW tapi ramah tamah gimana nggak ada. Jadi mungkin snack yang tadi mungkin Pak ya itu disilakan. Visi saya ditagih. Ya bahaya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utang sini cekake. Terima kasih kepada Bapak Yaya yang telah memberikan tanggapannya. Mungkin buat ramah tamah tadi ini Pak jadi salam-salaman. Di sini di rondonya salah Bapak, mohon maaf. Lanjut aja biar mempersingkat waktu untuk ke Pak Haji Wito untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan yang tadi. Monggo Pak. Waktunya 7 menit. Menarik apa yang dipaparkan oleh Pak Yaya. Untuk jadi RW itu harusnya RT dulu. Tapi kita lupa, wapres kita belum tentu gubernur. Bisa loncat dari wali kota langsung jadi wapres. Saya pikir itu tahapan yang tidak statis, itu sangat fleksibel. Gitu. Karena pengalaman itu bisa diperoleh di mana saja sebenarnya. Tidak perlu harus dari RT, RW, KDS, kemudian ya KDS dulu, KDS, baru bupati gitu. Bisa ada lompatan-lompatan. Kalau kita perhatikan, coba perhatikan pertanyaan dari Pak Ian, Pak Ustadz Ian dengan tadi dari Karang Taruna. Kalau disimpulkan itu adalah intinya adalah pemberdayaan sebenarnya. Itu intinya. Yang pertama pemberdayaan yang sifatnya lebih luas antar entitas di RW, dari anak kecil, remaja, usia produktif, bahkan para veteran pensiunan. Di sisi lain tadi kalau dari Karang Taruna itu spesifik pada Karang Taruna sendiri sebagai generasi muda. Ada saatnya kita bisa mandiri, kita bisa berdiri sendiri untuk mencapai suatu tujuan. Tapi seringkali untuk mempercepat itu kita perlu bantuan ahli. Makanya saya selalu begini dalam situasi seperti ini, saya mengingatkan kalau saya jadi DPL KKN di pedesaan pedalaman Kuningan, Kabupaten Kuningan yang antah barantah kadang-kadang itu di Kuningan di Indonesia atau di mana, saking asingnya gitu. Jadi intinya begini, ada saatnya kita bisa mandiri, semua tersedia di lingkungan. Tapi ada saatnya kita perlu mempercepat dan perlu bantuan orang lain. Oleh karena itu, suka tidak suka, makanya pemerintah melalui Menteri Pendidikan itu ada yang dengan Tridharma, salah satunya pengabdian pada masyarakat. Mereka sudah berpikir masyarakat itu perlu dibantu. Iya kalau ada, iya. Kemudian ada orang memang yang sifatnya pemikir Pak, ada yang eksekutor. Kalau saya misalnya disuruh nanganin gorong-gorong atau selokan depan belakang ya bingung saya. Ada ahlinya kan.
Tapi perlu konsep yang jelas. Kita mau kemana nih masyarakat RW 16 ini? Terkait dengan pertanyaan Pak Ian, itu tadi sebenarnya salah satu fakta yang bisa kita peroleh adalah ketika malam keakraban atau malam 17 ya Pak, itu kan ada anak-anak tampil di panggung gitu ya, ada ibu-ibu, ada yang remaja yang nyanyi, itu sebenarnya potensi. Dan kalau melihat database, pasti ada orang-orang yang memang memiliki kelebihan masing-masing. Ada yang bisa misalnya seni, ada yang bisa merias. Nah itu sebenarnya bisa dijadikan sebuah sarana untuk pemberdayaan masyarakat sekitar. Pemberdayaan itu bukan berarti tidak hanya sisi ekonomi Pak, tapi bisa dari sisi ada 3 kan, kalau dalam sisi keilmuan itu yang disebut kognitif, pengetahuan kita, kemudian psikomotor, keterampilan kita, dan afektif, cita rasa kita misalnya. Ketika ditanya, saya ahli bahasa Inggris, alhamdulillah Pak. Sebenarnya sudah 3 tahun Pak, rumah saya itu ada kelas, ini sedikit promosi lah, boleh ya promosi. Ada kelas bahasa Arab Pak. Sekarang dirintis, awalnya digratiskan sama saya. Istri yang ngajar sebenarnya. 2 tahun terakhir itu tidak cukup untuk cap nuhun, karena ilmu itu mahal. Kita harus mengapresiasi ilmu dan penyebar ilmu. Oleh karena itu kasarnya berbayar. Tetapi berbayar juga ya tentu yang penting mereka dapat ilmu. Kita tidak komersil. Terakhir jumlah kelas yang ada itu ada 8 Pak. Ada 8. Bahkan Inayah, Majelis Taklim Inayah, Al-Inayah, ibu-ibunya ingin belajar di sana. Namanya Taklim Lugu Arabiah. Itu pernah saya share di lihat di WhatsApp grup Masjid Al-Ikhlas, itu ada. Itu salah satu bukti. Ada desakan, Pak Wito coba bahasa Inggris diadakan. Itu udah banyak. Cuman kendalanya begini, jujur saja, saya kalau dibayar tidak dibayar atau gratis saya tidak mau. Karena saya sekolah pun biaya Pak, mikir susah payah jumpalitan bertahun-tahun gitu. Tetapi saya juga tidak mau komersil. Jadi kata tangga mah ada susah Pak, gratis saya mah nggak mau lah istilahnya. Cap nuhun, tapi kalau disesuaikan dengan rate saya, ya, kalau saya ngajar di universitas, saya juga masa sih kata tangan gitu. Jadi harus diambil celahnya. Bisa jadi suatu saat nanti ada subsidi dari RW. Nggak kepikiran kan? Bisa jadi. Sekarang begini saja, contoh sederhana. Kalau anak-anak remaja di sini atau yang kuliah mau belajar tentang misalnya English Proficiency Test, itu kalau keluar ya belajar offline itu lebih efektif. Lihat saja, tinggal lihat. Tapi tentu rate-nya akan berbeda kalau untuk warga RW 16 begitu. Dan saya pikir kegiatan yang memberdayakan masyarakat dari sisi religi itu udah banyak Pak di Al-Ikhlas. Pengajian bulanan, pengajian mingguan, tahsin, ada sekarang apa? Baca Quran 30 juz, ya. Itu sebenarnya banyak. Waktunya ya, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Jadi artinya adalah exposure yang kurang, kemudian diseminasi atau pemberitahuan ke masyarakat yang kurang. Ya. Jadi yang perlu diingat, kita tidak hanya hard skill tapi soft skill juga perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Jadi intinya adalah dengan database yang ada, melihat potensi anak-anak di acara panggung gembira 17 Agustus itu merupakan salah satu cara. Kemudian pemberdayaan Karang Taruna bisa didiskusikan, bisa dicari usaha yang mereka rintis dan bisa menjadi sumber dana mereka untuk kegiatan. Tanpa dana, kegiatan adalah zong, kosong, kelompok. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji Wito dan Ibu Rusmini juga Pak Yaya yang telah memaparkan
dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari audiens. Alhamdulillah mungkin kita hadir di sini ke rumah ada beberapa ilmu yang kita bawa ya, dari para ketiga calon RW ini. Dan waktunya sekarang sudah menunjukkan jam 10 lebih, jadi ini terakhir mungkin kepada Pak Yaya untuk menandatangani berita acara yang nomor urut 1. Bangga Pak, boleh ditandatangan di sebelah kanan ya. Ibu boleh Bu, di sebelah ini di bawah. Ya. Ini terakhir Pak Dewi Pak. Untuk dokumentasi sudah siap. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan dulu terakhir buat ketiga calon. Alhamdulillah malam ini telah kita lewati pemilihan calon ketua RW dengan nomor 1 yaitu Bapak Yaya, nomor 2 Ibu Rusmini, nomor 3 Pak Marwito. Silahkan nanti untuk membentuk tim dan berkampanye dikasih waktu berapa lama? 2 minggu? 2 minggu? Ya, 1 mingguan. 1 mingguan nanti ada masa tenang. Untuk terakhir mungkin doa akan dipimpin oleh Ketua DKM kita. Alhamdulillah hadir di sini Bapak Juhri. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita telah melaksanakan pengundian ya nomor urut terkait dengan pemilihan ketua RW. Kita hanya warga berharap mudah-mudahan nanti akan terpilih ketua RW yang sesuai dengan keadaan masyarakat di lingkungan RW 16. Tentu saja semuanya memiliki potensi yang sama, yang memiliki kekuatan dan basis keilmuan masing-masing. Tentu saja ada kekurangan, ada kelebihan. Kita silahkan memilih dari yang ada. Kita berdemokrasi dengan sehat. Tentu saja ini akan melancarkan dan memudahkan segala urusan yang akan kita laksanakan. Baiklah Bapak-Bapak sekalian, kita akhiri dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majdah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa isyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal 'afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Bapak Juhri selaku Ketua DKM di lingkungan kita yang telah membacakan doanya. Mudah-mudahan doanya terkabul ya. Amin. Sebelum berakhir ini jadi nanti ada musyawarah ya, ucapan selamat kepada calon-calon kita, calon-calon RW kita. Nah untuk itu, tapi kami tutup dulu mungkin
Di sini setelah tutup kita baru musyawarah bebas. Saninten buah saninten, buahnya di parapatan, hapunten abi hapunten, bilih aya kalepatan, salaku ketua panitia. Cakep dulu Pak. Pangkunya buru-buru. Saninten buah saninten. Buahnya di parapatan. Hapunten abi hapunten. Bilih aya kalepatan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para calon akan berdiri yang ini untuk mengucapkan selamat dan doa kepada calon-calon ketua RW kita. Ya. Silakan. Salam-salaman Pak. Ya, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Terima kasih pada seluruh warga RW 16 terutama dan mohon kepada para yang hadir di sini untuk disosialisasikan ya kepada warganya bahwa kita telah mempunyai siap dipilih. Selamat ya Pak. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat Pak.